Halo, perkenalkan, nama saya Satria Adi Prabowo dari program Profesi Insinyur Universitas Indonesia. Pada presentasi ini, saya akan membahas evaluasi hazard dan eskalasi insiden pada kasus hydraulic hose burst pada ekskavator. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan proses safety incident sequence untuk memahami bagaimana suatu hazard dapat berkembang menjadi sebuah insiden. Oke, pada kasus ini menunjukkan bahwa kegagalan selang hidrolik pada ekskavator saat operasi normal di area tambang. Ketika selang pecah, fluida hidrolik bertekanan tinggi keluar dari sistem, sehingga terjadi loss of contaminant. Fluida yang mudah terbakar tersebut kemudian terkena sumber panas pada kompartemen mesin dan berkembang menjadi kebakaran mesin. Dalam analisa ini, top event didefinisikan sebagai loss of contaminant, bukan sebagai kebakaran itu sendiri. Untuk memahami eskalasi insiden, digunakan framework proses safety incident analysis dari CCPS. Framework ini menjelaskan bagaimana suatu hazard dapat berkembang menjadi insiden melalui tahapan hazard, cause, deviation, loss event, impact. Selain itu, framework ini juga menunjukkan peran preventive safeguard untuk mencegah loss event dan mitigative safeguard untuk mengurangi konsekuensi dari insidennya. Hazard utama dalam kasus ini adalah hydraulic oil yang bersifat flammable. Risiko meningkat karena sistem hidrolik bekerja pada tekanan tinggi, sehingga kegagalan selang dapat menghasilkan oil spray berkecepatan tinggi. Selain itu, di dalam engine kompartemen terdapat berbagai sumber panas, seperti turbocharge dan exhaust manifold. Kombinasi kondisi ini menciptakan potensi ignition ketika oil spray terkena permukaan panas. Kegagalan selang hidrolik dapat dipicu oleh beberapa penyebab. Dari sisi mekanis, selang dapat mengalami material fatigue akibat usia pemakaian atau abrasi karena bergesekan dengan struktur mesin. Dari sisi operasional, kegagalan juga dapat terjadi akibat lonjakan tekanan hidrolik atau routing selang yang tidak tepat saat instalasi. Kombinasi faktor ini dapat memicu rupture pada hose. Setelah hose gagal, sistem mengalami proses deviation. Fluida hidrolik bertekanan tinggi keluar dari sistem dan membentuk high pressure oil spray. Akibatnya, terjadi pengurunan tekanan pada sistem hidrolik serta penyebaran fluida ke area kompartemen mesin. Jika oil spray ini mengenai permukaan mesin yang panas, maka potensi ignition dan kebakaran dapat terjadi. Setelah memahami penyebab dan deviasi prosesnya, maka langkah berikutnya adalah melihat preventive safeguard-nya. Preventive safeguard bertujuan mencegah deviasi berkembang menjadi loss event. Dalam kasus ini, langkah pencegahan meliputi inspeksi rutin hose hidrolik, penggantian hose sesuai jadwal, routing dan proteksi hose yang benar, serta monitoring tekanan hidrolik. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga integritas sistem sebelum kegagalan terjadi. Apabila preventive safeguards tidak mampu menghentikan deviasi, maka terjadi loss event atau top event. Dalam analisa proses safety, top event pada kasus ini adalah loss of contaminant dari hydraulic oil akibat hose burst. Fluida hidrolik bertekanan tinggi keluar dari sistem sebagai oil spray. Ketika fluida ini masuk ke kompartemen mesin dan bersentuhan dengan permukaan panas, maka potensi ignition dan kebakaran mesin meningkat. Setelah loss event terjadi, peran mitigatif safeguard menjadi sangat penting. Mitigasi bertujuan mengurangi konsekuensi insiden agar dampaknya tidak semakin besar. Contoh mitigasi pada alat berat adalah automatic fire detection system, fire suppression system, emergency engine shutdown, serta respon darurat oleh para operator. Sistem ini dirancang untuk mengendalikan kebakaran sejak tahap awal. Jika mitigasi tidak berjalan optimal, insiden dapat menimbulkan berbagai dampak. Dampak utama adalah kebakaran pada kompartemen mesin yang dapat menyebabkan kerusakan alat berat. Selain itu, kebakaran dapat mengakibatkan downtime produksi, terutama pada operasi tambang. Dalam kondisi tertentu juga, terdapat risiko cedera bagi operator atau pekerja di sekitar alat tersebut. Oleh karena itu, pengendalian risiko menjadi sangat penting. Sebagai kesimpulan, kasus hydraulic hose burst menunjukkan bagaimana kegagalan komponen kecil dapat berkembang menjadi insiden besar melalui tahapan hazard, cause, deviation, hingga impact. Pendekatan proses safety framework ini membantu kita memahami titik kritis pengendalian risiko. Oke, jika ada komentar dan pertanyaan, silahkan ditanyakan pada kolom komentar.